Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Biasanya, kita membaca buku untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Tapi berbeda dengan beberapa buku yang akan aku ceritakan hari ini. Karena buku-buku ini dipercaya orang-orang menyimpan kutukan yang mengerikan. Pertama, Codex Gigas. Dalam bahasa Latin, Codex Gigas artinya adalah buku raksasa. Buku ini memiliki berat kurang lebih 74 kg dan tingginya hampir 1 meter. Buku ini terbuat lebih dari 160 lembar kulit hewan. Buku ini juga disebut sebagai Devil's Bible. Julukan Devil's Bible diberikan pada buku ini karena di dalam buku ini berisi kitab Injil, mantra sihir, dan banyak gambar-gambar sosok iblis. Tapi anehnya, ilustrasi setan atau iblis dalam buku ini tidak menyeramkan seperti yang biasa kita lihat. Malah, ilustrasi setan dalam buku ini terlihat seperti kartun-kartun yang tidak terlalu seram. Menurut sejarawan, Devil's Bible dibuat pada abad ke-13 antara tahun 1204 hingga 1230. Buku ini dibuat di Republik Ceko. Penulisnya adalah seorang biarawan dengan nama pena Herman Inkulsis. Kabarnya, Alkitab Iblis ini juga dikenal sebagai ensiklopedia pengetahuan abad pertengahan. Nah, alasan kitab Iblis ini dibuat adalah karena saat itu si biarawan ini melanggar suatu peraturan gereja. Hal ini membuat si biarawan mendapat hukuman, yaitu dikurung di dalam tembok hidup-hidup. Nah, karena ia takut dan ingin menghindari hukuman, maka ia berjanji akan membuat buku dalam satu malam untuk memuliakan nama biara Benediktin. Namun, saat tengah malam hampir tiba, si biarawan tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Entah dapat ilham dari mana, si biarawan justru menjual jiwanya pada Lucifer untuk membantunya menyelesaikan tugas. Dan benar saja, setelah melakukan perjanjian dengan iblis, buku itu selesai dibuat. Akhirnya, si biarawan merasa berterima kasih dan menggambar ilustrasi setan di buku itu. Dan menurut National Geographic, buku atau kitab iblis ini adalah sebuah kemustahilan yang nyata. Karena untuk membuat kitab ini dibutuhkan setidaknya 5 tahun dan ditulis tanpa henti, alias 24 jam non-stop. Di tahun 1768, buku iblis ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Swedia. Nah, disinilah ada sebuah insiden. Jadi di tahun 1858, seorang penjaga perpustakaan tanpa sengaja terkurung di dalam perpustakaan itu. Saat terkunci itulah ia bersaksi jika Devil's Bible melayang-layang di udara. Setelah kejadian itu, si penjaga perpustakaan mengalami gangguan kejiwaan. Kedua, Great Omar. Ada seorang penulis puisi asal Persia yang hidup pada abad ke-11. Dia bernama Omar Khayyam. Omar menulis sebuah buku yang dikenal sebagai Great Omar. Awalnya tidak ada yang tertarik dengan buku ini, bahkan sampai sang penulis wafat di tanggal 4 Desember 1131. Barulah di tahun 1859 atau sekitar 300 tahun setelah Omar wafat, karya-karya Omar diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Edward Fitzgerald.
Di tahun itu juga, karya-karya Omar mulai terkenal di masyarakat negara barat. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1911, sebuah toko buku di Inggris menunjuk seorang pengusaha penjilid buku bernama Francis Sangorsky. Toko buku itu menyuruh Francis untuk menambahkan ilustrasi dan aksesori pada buku puisi dari Omar yang akan diterbitkan sebagai edisi spesial. Tak main-main, Francis menambahkan beberapa lembaran emas, ribuan butir batu mulia, dan ribuan helai bulu burung asli. Tapi sayang, saat buku spesial itu selesai dibuat, tidak ada satupun orang Inggris yang bersedia membeli buku itu, karena harganya yang terlalu mahal. Jadi, buku Great Omar ini akan dikirim ke Amerika dan dilelang di sana. Nah, disinilah peristiwa mencekam dimulai. Karena buku Great Omar itu tidak pernah sampai ke Amerika Serikat. Sebab buku itu ikut tenggelam bersama kapal Titanic. Lalu tidak sampai 3 bulan kemudian, Francis juga meninggal karena tenggelam. Di tahun 1930-an, buku Great Omar dibuat ulang dan semirip mungkin dengan buku Great Omar yang telah dibuat oleh Francis. Buku itu disimpan di brankas yang ada di London. Tapi sayang, Perang Dunia Kedua terjadi, dan brankas yang berisi buku Great Omar hancur karena bom dari Jerman. Ketiga, Neraka Tomino atau Tomino no Jigoku. Semestinya, puisi itu dibuat dengan lirik-lirik indah yang mengandung makna mendalam. Tapi hal ini berbeda dengan puisi asal Jepang, yaitu puisi Tomino. Puisi Tomino ditulis pada tahun 1919 oleh penulis puisi yang bernama Saijo Yaso. Puisi ini menjadi terkenal karena orang-orang mengaku setelah membaca puisi ini, mereka akan mengalami hal yang aneh. Sebenarnya puisi ini ditulis oleh Saijo setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Dari sini banyak opini masyarakat yang berkembang. Jadi, banyak masyarakat yang meyakini jika puisi ini ditulis dari kisah Tomino. Jadi Tomino ini adalah gadis yang terlahir dengan kondisi yang kurang sempurna. Suatu hari, Tomino menulis sebuah puisi dan ia menunjukkan puisi itu pada orang tuanya. Tapi sayang, kedua orang tua Tomino menilai puisi yang ditulis oleh Tomino sangat mengerikan. Akhirnya, orang tua Tomino mengurung Tomino di ruang bawah tanah dan tidak diberi makan atau minum. Beberapa hari kemudian, Tomino ditemukan telah tak bernyawa. Tomino tewas karena kelaparan dan bronkitis. Orang-orang juga percaya jika puisi Tomino dibaca dengan suara yang keras, maka si pembaca akan mengalami nasib yang buruk. 4. Written in Blood. Buku Written in Blood ini ditulis oleh pasangan suami istri yang bernama Robert dan Nancy Heinle. Robert adalah mantan marinir Amerika Serikat yang pernah tinggal di Haiti dan bekerja sebagai penasehat untuk pemerintah setempat. Banyak di antara masyarakat Haiti yang masih mempercayai voodoo. Voodoo ini adalah kepercayaan tradisional Afrika yang seringkali disalahgunakan untuk ilmu hitam. Di tahun 1963, hubungan Haiti dan Amerika Serikat memburuk. Diktator Haiti yang bernama Francis Duvalier mengusir orang-orang berwarga negara Amerika yang ada di Haiti. Dan ini termasuk Robert dan Nancy. Banyak yang meyakini jika Francis telah menjatuhkan kutukan pada Robert, Nancy, dan juga semua tim mereka. Banyak yang meyakini jika Francis telah menjatuhkan kutukan kepada Robert, Nancy, dan juga semua tim mereka. Tak disangka,
Francis meninggal dunia saat buku Written in Blood sedang dibuat. Robert dan Nancy percaya bahwa buku Written in Blood ini sudah terkena kutukan voodoo dari Francis. Jadi, saat naskah buku ini sedang dicetak, tiba-tiba mesin cetaknya tidak berfungsi. Lalu ada seorang wartawan dari The Washington Post yang akan mengulas buku ini. Tapi sayang, dia pun akhirnya jatuh sakit akibat usus buntu. Tak luput dari nasib buruk, saat Robert sedang berpidato, panggung tempatnya berdiri tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Puncaknya adalah di tahun 1979. Saat itu Robert sedang berlibur di Kepulauan Karibia yang letaknya tak jauh dari Haiti. Tapi yang mengagetkan, Robert tiba-tiba meninggal dunia. Menurut Nancy, kutukan voodoo Francis akan semakin kuat jika korbannya berada di dekat Haiti. Oke guys, itu cerita untuk hari ini. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.